3006. Setelah berdiskusi dengan Agus, Iwan segera mulai menyembuhkan kerusakan pondasi energi spiritual milik Arthur untuk memulihkan kekuatannya. Itu adalah proses yang rumit dan Iwan mengarahkan jalan. Dia dan Arthur masuk ke ruangan yang tenang untuk pengobatan, sedangkan Agus dan yang lainnya menunggu di luar ruangan agar tidak mengganggu proses pengobatan. Iwan mengeluarkan 2 pil pembersih dan meracik ramuan bersama dengan bahan yang dia peroleh dari keluarga Salim. Kemudian dia memberikannya kepada Arthur. Dia kemudian menggunakan metode kompresi keabadian untuk membersihkan penyumbatan dalam sirkulasi Arthur dan memperbaiki kerusakannya. Buah malaikat dapat memperbaiki peredaran darah, namun pil pembersih hanya mengandung sebagian kecil dari buah malaikat dan tidak dapat menggantikannya seluruhnya. Oleh karena itu, pengobatan Iwan hanya berhasil memulihkan separuh dari kekuatan Arthur. Jika Arthur ingin sembuh total, dia perlu istirahat cukup lama. Baiklah, sudah selesai. Iwan menarik tangannya setelah memperbaiki fondasi energi spiritual milik Arthur. Melihat pengobatannya sudah selesai, Agus dan yang lainnya menunggu di luar pintu masuk. "Paman, bagaimana kondisimu sekarang?" Agus buru-buru bertanya. Selain Agus, yang lainnya juga terlihat prihatin. "Kekuatanku sudah kembali, tapi saat ini masih dalam tingkat akhir yang munah." Arthur mencoba merasakan energi sejatinya dan terlihat dia sangat bersemangat. Meskipun kekuatannya belum sepenuhnya kembali ke tingkat puncak yang munah, dia tahu bahwa peredaran darahnya tidak lagi tersumbat. Menurut perkiraannya, kekuatannya akan pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Bagus sekali. Agus dan yang lainnya merasa lega karena kekuatan Arthur telah pulih. Keluarga Gumlar menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan bos selatan dan bos barat. Arthur tidak hanya kehilangan kekuatannya, tetapi kelima tetua juga menderita luka parah. Arthur adalah pemimpin spiritual keluarga Gumlar. Meskipun Iwan berulang kali menyebutkan bahwa dia dapat memulihkan kekuatan Arthur, hal itu terdengar sangat tidak nyata, sehingga keluarga Gumlar ragu-ragu untuk mempercayainya. Jika Iwan gagal memulihkan kekuatan Arthur, keluarga Gumlar akan kehilangan ahli bela diri mereka yang paling kuat. Selain itu, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan para tetua untuk pulih, dan dengan mempertimbangkan hal itu, keluarga Gumlar mungkin kehilangan posisi mereka di wilayah selatan. Untungnya, dengan keterampilan Iwan yang luar biasa, dia berhasil memulihkan kekuatan Arthur, dan dengan kekuatan Arthur, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi keluarga Gumlar di wilayah selatan. Bab 3007. Terima kasih Tuan Gusnadi, Anda telah membantu kami berkali-kali sehingga kami tidak tahu bagaimana kami membalasnya. Arthur berkata, berterima kasih kepada Iwan bersama yang lain. Penatua Gumlar, Paman Agus, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Bio Farma Group bisa berhasil menanamkan akarnya di wilayah selatan ini karena bantuan Anda. Keluarga Gumlar dan saya adalah teman, dan wajar saja bagi kita untuk saling membantu, ucap Iwan sambil tersenyum. Juga, Penatua Gumlar, pondasi energi spiritual Anda baru saja diperbaiki, dan kekuatan Anda tidak akan segera pulih sepenuhnya. Saya akan meresepkan Anda obat. Minumlah dan dalam 1 atau 2 bulan, kekuatan Anda akan kembali ke puncaknya, Iwan menambahkan.
Dia kemudian memberi isyarat kepada Agus untuk membawakan kertas dan pena, lalu menuliskan resep untuk Arthur. "Terima kasih," Arthur berkata setelah menerima resepnya. "Paman Agus, jika tidak ada hal lain yang ingin dibicarakan, aku pamit dulu." Melihat pengobatan Arthur selesai, Iwan bersiap untuk pergi bersama Leo. "Iwan, tunggu. Aku akan pergi bersamamu." Rizka melangkah maju menghentikan Iwan. Karena pertempuran antara Bos Selatan dan keluarga Gumelar menderita kerugian besar dan tidak tetap tinggal untuk membantu. Tidak pergi bersama Iwan. Setelah beristirahat selama berhari-hari, keluarga Gumelar mulai pulih dan Iwan hendak meninggalkan wilayah selatan menuju wilayah tengah. Sebagai salah satu pemegang saham Mustika Ratu Group, dia harus pergi bersama Iwan. "Baiklah," Iwan mengangguk. Iwan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Agus dan Arthur. Sebelum meninggalkan rumah keluarga Gumelar bersama Rizka dan Leo. Setelah kembali ke villa Iwan menyuruh Leo beristirahat karena dia baru saja keluar dari pelatihan. Dia kemudian membawa Rizka ke kamar tempat Rini berada. Di dalam kamar, Rini terbaring tak sadarkan diri, wajahnya pucat. Tari duduk di samping tempat tidur untuk merawatnya dan memberinya air minum dan makanan lembek. Rini hampir binasa untuk menyelamatkan Tari, dan untuk membalas bantuannya, Tari mengabdikan diri untuk merawat Rini. Ini termasuk memberi makan Rini dan membersihkannya. Berkat perhatian Tari yang penuh perhatian serta pengobatan Iwan, Rini tampak baik-baik saja. Terlepas dari kenyataan bahwa berat badannya sudah menyusut dan tetap dalam keadaan tidak sadarkan diri. "Tari, bagaimana kabar ini?" Iwan bertanya sambil berjalan ke arah Tari. Dia tahu bahwa kondisi Rini buruk dan membutuhkan bunga surgawi untuk sadar kembali. Tapi dia masih menyimpan harapan bahwa mungkin Rini akan sadar kembali dengan sendirinya. Jika keajaiban terjadi, Rini tidak perlu menderita lagi. Bab 3008. "Nona Morrison masih sama, belum membaik," kata Tari cemas. Seperti Iwan, dia juga berharap Rini bangun lebih awal. Namun, dia juga merasa terganggu dengan kenyataan bahwa Rini mencoba merebut Iwan. Mengingat bagaimana perasaan Rini terhadap Iwan, dia mungkin akan mencoba menenangkan hati Iwan lagi setelah dia sadar kembali. Di masa lalu, dia akan menghentikan Rini menghancurkan hubungannya dengan Iwan, apapun resikonya. Namun, Rini telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidupnya, dan semua kebenciannya terhadap Rini perlahan sirna. Oleh karena itu, jika Rini bersikeras mengejar Iwan setelah dia bangun, Tari tidak akan tahu harus berbuat apa. "Tari, jangan khawatir. Aku meminta seseorang untuk membantu mencari bunga surgawi beberapa hari yang lalu. Aku seharusnya bisa mendapatkannya segera dan menyembuhkan Rini." Iwan salah mengira bahwa Tari mengkhawatirkan kesehatan Rini dan menghiburnya. "Saya harap begitu." Tari mengangguk dan rasa khawatirnya pun berkurang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menangani perasaan Rini terhadap Iwan, tidak ada yang berarti dibandingkan dengan kehidupan Rini. Yang dia inginkan hanyalah Iwan segera menemukan bunga surgawi
dan yang lainnya bisa menunggu sampai Rini bangun. Rini mungkin menyerah mengejar Iwan setelah mengalami mendekati kematian ini, dan itu adalah hal yang terbaik. Iwan, kapan kamu akan menuju ke wilayah tengah? Tari mengubah topik pembicaraan. Sebagai pacar Iwan, dia sudah mengetahui bahwa Iwan bersiap meninggalkan wilayah selatan dan menuju ke wilayah tengah. Namun dia tidak tahu kapan tepatnya dia berencana melaksanakan rencana tersebut. Saya harus kembali ke wilayah barat untuk menyelesaikan masalah di sana dulu. Setelah itu saya akan menuju ke wilayah tengah, kata Iwan sambil berpikir. Yuni, Ratna, dan Rina semuanya masih berada di wilayah barat dan masih banyak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan semuanya sebelum menuju ke wilayah tengah. Tentu, ngomong-ngomong, operasi Bio Farma Group di wilayah selatan dan barat telah stabil. Ini adalah kesempatan langka. Tidakkah Anda ingin memperluas ke wilayah timur dan utara? Tari bertanya dengan bingung. Untuk menyelamatkan keluarga Gumelar, Iwan harus meninggalkan bagian penjualan di wilayah barat dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada Yuni. Setelah itu, Iwan dan Tari menelpon Yuni dan mengetahui bahwa upaya penjualan tersebut sukses besar. Oleh karena itu, Bio Farma Group menjadi terkenal di wilayah selatan dan barat. Karena wilayah selatan terhubung dengan wilayah timur, dan wilayah barat terhubung dengan wilayah utara. Dengan Bio Farma Group mencapai kesuksesan besar di wilayah selatan dan barat, kemungkinan besar mereka juga dapat memperluas wilayahnya ke wilayah timur dan utara. Namun, Iwan sedang terburu-buru untuk menuju ke wilayah tengah. Dan sepertinya tidak memberi saran untuk melebarkan sayap di wilayah timur dan utara. Oleh karena itu, Tari tidak yakin dengan pendapatnya. Bab 3009. Tidak. Saya tidak bermaksud menyerah pada pasar di wilayah timur dan utara. Saya pergi ke keluarga Gumelar dan mencapai kesepakatan dengan Paman Agus. Saya ingin memperluas bisnis saya ke wilayah timur melalui keluarga Gumelar, dan saya akan meninggalkan keluarga Morrison yang bertanggung jawab atas bisnis di wilayah utara, jelas Iwan. Dia dan Yuni awalnya berencana memperluas ke wilayah timur dan utara setelah mengambil alih pasar wilayah barat. Kemudian mereka akan mendirikan cabang Bio Farma Group di sana. Namun kondisi Rini dan fakta bahwa Brahma membunuh Scott dan yang lainnya membuat marah Iwan. Dia terburu-buru menuju ke wilayah tengah untuk mencari dan melenyapkan Brahma, sehingga dia bisa membalaskan dendam Rini dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia berubah pikiran dan menyerah untuk mendirikan cabang di wilayah timur dan utara untuk sementara waktu. Meskipun begitu, bukan berarti dia tidak. Dia akan menyerah pada wilayah tersebut. Wilayah timur terhubung dengan wilayah selatan, dan dia berkolaborasi dengan keluarga Gumelar, terutama karena dia ingin menjual pil alkimia melalui koneksi luas mereka. Mengingat kekuatan keluarga Gumelar dan efek pil alkimia yang tertinggi, keluarga Gumelar harus dengan mudah menjalankan penjualan di seluruh wilayah. Satu-satunya kelemahan adalah Bio Farma Group tidak akan mendirikan cabang di wilayah timur.
Biaya pengoperasiannya akan lebih tinggi dan mereka tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap keluarga di wilayah timur. Model bisnis seperti ini akan menurunkan keuntungan Bio Farma Group dan meminimalkan pengaruhnya terhadap wilayah timur. Hal yang sama juga berlaku di wilayah utara. Meski begitu, Bio Farma Group memiliki kapasitas keuangan yang besar dan tidak menjadi masalah, meskipun keuntungan dari wilayah timur dan utara tidak terlalu mengesankan. Sejauh pengaruhnya, kekuatan Iwan secara keseluruhan mencapai semi-silent state dan jarang ada apapun di wilayah ini yang bisa menyaingi dia. Oleh karena itu, dia tidak perlu berpengaruh di wilayah timur dan barat dan lebih memilih fokus pada keuntungan finansial semata. Jadi begitu, Tari sadar dan dia menyadari bahwa metode Iwan akan bekerja jauh lebih baik daripada mendirikan cabang di wilayah timur dan utara. Saat ini, hal ini tampaknya tidak diperlukan. Tadi, kita akan menuju ke wilayah barat besok. Apakah kamu ingin mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Salim sebelum kita berangkat? Iwan bertanya. Ya, kamu harus ikut denganku, kata Tari dan berdiri. Dia tahu bahwa wilayah tengah adalah inti dari Yan B, dan karena Iwan berencana pergi ke sana, mereka berencana tidak akan kembali ke wilayah selatan dalam waktu dekat. Patrick adalah kakeknya dan keluarga Salim adalah keluarganya. Jadi dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebelum meninggalkan wilayah selatan. Dengan itu Rizka tetap menjaga Rini sementara Iwan dan Tari pergi dan berkendara menuju rumah keluarga Salim. Bab 3010. Di rumah keluarga Salim, Iwan dan Tari tiba untuk mencari Patrick, Daiman, dan yang lainnya. Sejak Tari pergi ke wilayah barat untuk menemui Iwan, dia belum pernah mengunjungi keluarga Salim. Melihat Tari ada di sini, keluarga Salim merasa senang dan menyambutnya dengan hangat. Mereka mengundang Iwan dan Tari masuk dan mereka semua duduk di ruang tamu. Tari, kamu sibuk apa akhir-akhir ini? Kami sudah lama tidak bertemu denganmu, tanya Daiman. Dalam beberapa hari terakhir, Iwan menghubungi keluarga Salim untuk mendapatkan ramuan herbal untuk memproduksi pil naga dan pencari jiwa, dan juga untuk merawat Rini dan Arthur. Namun Tari tidak terlihat bersamanya dan Daiman sedikit bingung dengan hal itu. Oh, Paman, aku sedang ada urusan dan belum sempat mengunjunginya, Tari menjelaskan. Sejak Rini jatuh pingsan, dia sibuk merawat Rini dan tidak perlu mengikuti Iwan ke rumah keluarga Salim. Dia kemudian mengingat fakta bahwa mereka akan segera meninggalkan wilayah selatan. Dia membuka bibirnya dan ingin mengucapkan selamat tinggal. Namun dia tidak dapat menemukan kata-katanya ketika dia melihat betapa bersemangatnya para keluarga Salim ketika mereka melihatnya. Kakek, Paman, Tari dan aku akan berbicara denganmu tentang dua hal. Iwan tahu dia sedang berjuang dan mengubah topik pembicaraan. Apa itu? Patrick dan Daiman bertanya dengan bingung. Pertama, saya ingin bersekutu dengan keluarga Salim dan Gumelar untuk mengangkut pil Bio Farma Group ke wilayah timur untuk dijual. Jelas Iwan. Benarkah? Bagus sekali. Patrick dan Daiman sangat senang.
Keluarga Salim hanyalah sebuah keluarga kecil di wilayah selatan yang tidak memiliki banyak kekuasaan. Keluarga Gumelar sebaliknya mengungguli mereka dalam hal koneksi dan kekuatan. Iwan adalah kekuatan yang sedang berkembang. Dia pertama kali mengalahkan Raja Utaram dan keluarga Broto. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan menjatuhkan Bos Selatan dan para keluarga Salim juga mendengarnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mengingat kekuatan Iwan dan potensi Bio Farma Group, pengaruh Iwan mungkin akan menyaingi pengaruh keluarga Gumelar. Iwan mengusulkan aliansi dengan keluarga Gumelar dan keluarga Salim, terutama karena dia ingin keluarga Salim mendapat untung dan naik status dengan bantuan keluarga Gumelar. Beberapa bulan yang lalu, Iwan mengajari para keluarga Salim sebuah metode bela diri tingkat tinggi. Setelah pelatihan selama berbulan-bulan, bersama dengan pil alkimia yang diberikan Iwan, para keluarga Salim semakin kuat. Begitu mereka mulai bekerja dengan keluarga Gumelar dan Bio Farma Group, mereka akan terlindungi dan perlahan-lahan bisa tumbuh menjadi salah satu keluarga besar di wilayah selatan. Ini adalah sebuah impian dari keluarga Salim dan dapat dibayangkan betapa bersemangatnya perasaan Patrick dan Daiman karenanya. Bersambung ya kakak-kakakku semua dan abang-abangku semua. Terima kasih selalu mengikuti cerita novel di channel kami ini. Semoga abang-abangku dan kakak-kakakku semua sehat selalu, dimudahkan semua rezekinya, dan dilancarkan semua aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.